adik-adik, perkenalkan nama kakak Elianti Sulistiawati, mahasiswi STK IPN Muhammadiyah Bogor, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kakak di sini akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang puisi. Apakah adik-adik tahu apa itu pengertian dari puisi? Tentu, kalau adik-adik pernah belajar tentang puisi, maka adik-adik sudah mengetahui apa itu puisi. Jadi, puisi adalah sebuah karya sastra yang terikat rima, irama, serta disusun dalam bentuk bait dan baris. Bahasa puisi berbeda dengan bahasa lisan atau tulisan pada umumnya. Karena dalam menulis puisi, bahasa puisi biasanya bersifat indah dan imajinatif atau hayalan yang menggambarkan perasaan si pengarang puisi tersebut. Puisi memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama yang harus adik-adik ingat adalah penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris, bukan dalam bentuk paragraf. Yang kedua, diksi. Diksi atau pemilihan kata yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kias, padat, dan indah. Lalu, yang ketiga ada penggunaan majas atau gaya bahasa. Nah, dalam puisi, penggunaan majas atau gaya bahasa sangat dominan. Maka, tak jarang dalam sebuah puisi, penggunaan majas atau gaya bahasanya bersifat indah. Lalu, yang keempat yaitu pemilihan diksi. Pemilihan diksi dalam menulis puisi biasanya digunakan untuk mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Lalu yang terakhir yaitu setting, alur, dan tokoh dalam puisi biasanya tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Selanjutnya, secara sederhana, puisi terbentuk oleh beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah kata. Kata yang digunakan dalam penulisan puisi hendaknya dipilih dengan seksama. Pemilihan kata atau diksi yang tepat sangat menentukan kesatuan dan keutuhan unsur-unsur yang lain. Kata-kata yang dipilih disusun menjadi sebuah larik. Yang kedua, yaitu larik. Larik atau baris dapat disebut juga sebagai kalimat. Larik bisa berupa satu kata, bisa 2 kata, atau lebih. Bisa pula seperti sebuah kalimat. Yang ketiga yaitu bait. Bait merupakan kumpulan larik yang tersusun harmonis. Pada bait, kita dapat menentukan apa makna dari puisi tersebut. Yang keempat, bunyi. Nah, biasanya bunyi dibentuk oleh rima dan irama. Rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Adapun rima adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Baik rima maupun irama membuat puisi menjadi indah dan enak didengar. Yang kelima yaitu makna. Makna adalah isi dan pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Makna menyampaikan pesan, maksud, dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis puisi. Puisi disusun dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Berdasarkan bentuknya, puisi terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu puisi lama dan yang kedua yaitu puisi baru. Apa ya kira-kira perbedaan antara puisi lama dan puisi baru? Jadi, puisi lama merupakan
jenis puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan lirik dalam setiap bait, dan jumlah kata dalam setiap lirik. Puisi lama juga sangat memperhatikan musikalitas puisi. Terdapat beberapa jenis-jenis puisi lama, antara lain yang pertama yaitu pantun, syair, gurindam, bidal, talibun, epigram, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan puisi baru adalah bentuk puisi yang sudah tidak terikat dengan aturan-aturan seperti pada puisi lama. Puisi baru tidak lagi terpaku pada aturan rima, jumlah baris, ataupun jumlah kata. Meskipun demikian, di dalam puisi baru masih terkandung ritme, rima, dan musikalitas. Satu hal yang pasti di dalam puisi yaitu, baik puisi lama maupun puisi baru selalu mengandung amanat atau pesan yang tersirat untuk pembacanya. Membaca puisi berbeda dengan membaca cerita atau juga membaca majalah. Puisi hendaknya dibaca dengan penuh penghayatan sesuai dengan tema puisinya. Maka dari itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum adik-adik membaca puisi. Yang pertama, ekspresi dalam membaca puisi. Ekspresi wajah sangat penting karena dapat memberikan gambaran tentang isi puisi yang dibacakan. Ekspresi wajah merupakan penghayatan jiwa dalam membaca puisi. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, ekspresi wajah harus sendu. Demikian pula bila puisi mengisahkan sukacita, ekspresi wajah harus gembira. Karenanya, kamu harus memahami makna puisinya terlebih dahulu sebelum kamu membacakan puisi, agar kamu bisa mengekspresikan puisi dengan tepat. Yang kedua, ada kinestik. Nah, apa itu kinestik ya? Kinestik adalah gerak anggota tubuh. Nah, dalam membaca puisi akan semakin baik jika disertai dengan gerakan anggota tubuh. Gerakan anggota tubuh juga dapat menggambarkan tentang isi puisi. Gerak anggota tubuh yang seirama dengan suara akan membuat pembaca puisi semakin indah. Yang selanjutnya ada irama puisi. Dalam puisi, irama adalah panjang pendeknya, keras lembutnya, dan kuat lemahnya suara. Ketika membaca puisi, penting sekali memperhatikan irama. Irama membuat pembacaan puisi semakin indah ketika didengar. Yang terakhir ada intonasi atau lagu suara. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat puisi tersebut. Intonasi menggambarkan keriangan, marah, takjub, semangat, serta kesedihan, dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui apa itu puisi, ciri puisi, struktur puisi, dan hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membaca puisi? Semoga kalian paham ya. Jika kalian sudah paham, maka kakak mengajak adik-adik untuk membuat puisi hasil karya sendiri. Baik, sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.